Saat Suho kecil sedang bersama dengan kakeknya, dia menanyakan kenapa kakek punya banyak sekali bekas luka di tubuhnya. Lalu kakek menjawab, kalau luka ini adalah sebuah tanda kehormatan saat menyelamatkan anak yang berumur 7 tahun dari bangunan yang sedang terbakar. Lalu luka yang lainnya didapatkan saat tim SAR menghentikan orang mabuk dan berbagai hal lainnya. Kemudian Suho menanyakan, kenapa kakek membantu orang lain meski kakek akan terluka. Sang kakek pun menjelaskan, itu bukannya kakek tidak takut terluka, tapi setiap kali ada hal seperti itu, tubuh kakek selalu bergerak dengan sendirinya. Kembali saat Suho sedang berhadapan dengan para kriminal yang sedang melarikan diri, saat itu Suho menanyakan kalau kalian hanya punya dua pilihan, yaitu menyerah atau melawan dan mati di sini. Lalu salah satu kriminal sangat terkejut karena sudah melihat serangan cepat dari Suho, dan menurutnya Suho itu mungkin adalah hunter ranking tinggi. Namun salah satu kriminal lain tidak merasa khawatir karena mereka sudah memiliki Star Fragment, dan tanpa basa-basi mereka pun segera memakan Star Fragment tersebut, membuat kekuatan mereka semua kini bertambah dan meluap-luap. Kini mereka dipenuhi dengan kekuatan, dan mereka merasa akan bisa melawan hunter peringkat A atau S sekalipun sekarang ini. Di sini Suho sangat kesal karena mereka ternyata tidak mau menyerah. Dan saat itu juga bayangan Leminsung muncul dan berkata, untuk apa kau bertanya seperti itu? Orang yang memakan Star Fragment berarti dia akan melawan. Dan saat kau ragu, orang-orang tidak bersalah akan mati di tangan para kriminal yang kabur. Bahkan Leminsung berkata, kalau bocah seperti Suho tidak akan menghabisi siapapun, apa gunanya menerima change job? Karena di dalam sana hanyalah ada jiwa bocah cupu seperti dirimu. Lalu Leminsung pun berharap agar Suho mau mencoba untuk melubangi perut, sama seperti Suho yang menghabisinya saat itu, dan dia ingin Suho menunjukkannya lagi di hadapannya. Akhirnya Suho pun menghabisi salah satu kriminal dengan menginjaknya, dan hal tersebut membuat para kriminal lain terpancing emosinya. Tanpa basa-basi para kriminal itu segera menyerang Suho, dan Suho pun menyerang balik bahkan dia sudah tidak enggan menghabisi kriminal tersebut. Setelah kriminal itu dihabisi oleh Suho, salah satu dari mereka sangat ketakutan karena dia tidak bisa melihat serangan cepat dari Suho, padahal dia sudah menggunakan Star Fragment. Lalu tiba-tiba wajah si kriminal itu sudah dihajar oleh Suho, hingga tubuhnya terpental menghancurkan dinding di belakangnya. Lalu kriminal lain yang tersisa segera menyerang Suho bersamaan. Namun Suho dengan cepat segera mengeluarkan item dari bayangannya, membuat kedua kriminal itu langsung terhunus oleh item tersebut yang keluar seperti tombak-tombak. Seketika area itu sudah dipenuhi oleh banyaknya darah, dan Leminsung pun sangat terkejut karena belum lama waktu berlalu, tapi Suho sudah banyak berubah dan itu sangatlah mengesankan. Sebenarnya Suho itu bisa saja hanya untuk melumpuhkan mereka, lalu Leminsung menanyakan apakah kau itu perlu untuk sampai menghabisi mereka. Kini kau sebagai seorang hunter sudah tidak tahu perbedaan antara beast dan manusia. Dan kini kau sudah menjadi seorang monster itu sendiri, sambil Leminsung yang tertawa dan dia pun menghilang dari belakang Suho. Kemudian Suho memanggil Beru dan menyuruhnya agar memakan mereka untuk mencari informasi dari ingatannya. Suho ingin mencari tahu, kenapa para kriminal malah memilih menyerang orang-orang dibandingkan melarikan diri. Beru pun menanyakan, apakah tuan mudanya baik-baik saja, dan Suho pun menjawab kalau dirinya baik-baik saja. Beru paham kalau tuan mudanya ingin menyelamatkan manusia, namun dia mempermasalahkan karena tuan mudanya bertindak tanpa menyembunyikan identitasnya. Sebenarnya Suho datang ke sini tujuannya untuk menyelamatkan orang-orang. Tapi semakin dia pikirkan, Suho menjadi semakin kesal karena seharusnya mereka itu bersiap untuk melawan Apostel Itarim. Jika para hunter terus melawan satu sama lain, itu akan sulit untuk diatasi. Jika seperti ini terus, Suho hanya akan membuat ayahnya terus tertahan. Jadi mulai saat ini, dia tidak akan bersembunyi lagi dan Suho akan maju untuk menyatukan mereka sendiri. Para penerus Monarch, para hunters, para musuh, item dan bahkan beast, semua kekuatan di dunia ini yang bisa melawan Itarim, akan Suho kumpulkan mereka semua di bawah kekuatan miliknya. Semua itu akan Suho kumpulkan, dengan cara apapun untuk menggunakannya. Beru pun berpikir tuan mudanya akan membuat semua yang ada di dunia ini akan berada di bawah kekuasaan tuan mudanya. Namun Suho menjelaskan kalau dia sedang berbicara soal rekan.
Dan untuk melakukan itu semua, Suho harus lebih dulu mengurus mereka untuk mengatasi para musuh yang sedang bersembunyi di kota. Dan Suho harus menyamai jumlah mereka. Kini Suho sudah tidak ragu lagi, dan akhirnya dia pun membangkitkan para kriminal untuk menjadi Shadow Soldier miliknya. Di tempat lain, terlihat sebuah mobil yang diserang membuat mobil itu sampai meledak. Para kriminal itu sangat menyayangkan, karena pengemudi itu malah berkendara ke tempat seperti ini. Padahal kota ini sudah dikuasai oleh mereka, namun tiba-tiba suara dari dalam mobil terdengar kalau hal seperti ini bukanlah apa-apa. Bahkan orang di dalam mobil merasa tidak akan bisa menagih biaya ganti rugi dari para kriminal itu. Dan tiba-tiba pintu mobil itu pun langsung terlempar, membuat para kriminal itu pun sangat terkejut dibuatnya. Salah satu dari kriminal tidak percaya kalau serangan tiba-tiba datang kepada mereka, dan ternyata orang yang berada di dalam mobil adalah ketua Baek Yonho dan wakil guild masternya yaitu Baek Miho. Miho pun bersyukur karena ini terjadi di dekat tempat di mana mereka akan pergi, dan ketua Baek juga menambahkan kalau mereka terlambat, ibumu pasti akan mengomel, dan kita harus menyelesaikan ini dengan cepat dan bergegas pergi dari tempat ini. Akhirnya para kriminal tersebut dapat dilumpuhkan dengan sangat mudah, dan menurut Miho terdapat sekitar 500 tahanan yang sudah lepas. Ketua Baek pun akan segera mengatasinya, karena jika mereka berdua terlambat datang ke acara keluarga, dapat dipastikan ibu Miho akan mengomel. Lalu Miho juga memberitahukan bahwa asosiasi hunter sedang mengirimkan 3 hunter ranking S, dan juga ketua asosiasi menggunakan helikopter. Mereka akan tiba sekitar 10 menit, dan mereka memberitahukan bahwa Suho yang kini menjadi buronan sebagai pengedar Star Fragment mungkin sudah ada di sana. Seketika itu juga, Ketua Baek merasa familiar dengan nama Suho yang disebutkan oleh asosiasi. Akhirnya Ketua Baek akan memulai penyelamatan dan memprioritaskan keselamatan orang-orang. Ucapan dari ayahnya itu mengingatkan Miho saat ayahnya menjadi seorang pemadam kebakaran. Dalam perjalanan, Ketua Baek melihat beberapa sosok aneh dan menanyakan apakah ada berita dungeon break di sekitar sini. Namun menurut Miho, tidak ada berita seperti itu. Ketua Baek pun bertanya-tanya, makhluk apakah yang terlihat seperti manusia itu? Di tempat lain, terlihat seorang hunter wanita yang sedang ketakutan, lalu seorang hunter lain menyuruhnya agar cepat lari dari sini. Akhirnya hunter tersebut langsung dihabisi oleh para kriminal, dan mereka menertawakan karena si hunter mau menahan diri hingga akhir hanya demi seorang wanita ini. Lalu salah satu kriminal menanyakan, apakah kalian itu berpacaran dengan anggota kelompoknya sendiri? Namun hunter wanita ini hanya bisa menangis, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan para kriminal itu. Merasa kesal, salah satu kriminal pun langsung menghunuskan pedangnya kepada hunter wanita itu. Tapi tiba-tiba suara kebangkitan terdengar, dan hunter yang sudah dikalahkan itu pun menjadi Shadow Soldier untuk menghalangi tebasan. Akhirnya hunter wanita itu berhasil selamat dengan munculnya Shadow Soldier di hadapannya. Si kriminal pun sangat terkejut karena hunter yang sudah mati malah kembali bangkit. Lalu Suho menjelaskan, jika kau menjawab summon, itu artinya kau juga ingin melindungi wanita itu. Suho akan memberinya kekuatan dan menyuruhnya untuk melindungi apapun yang berharga baginya hingga akhir. Suho memberikan shadow item, yaitu Naga Warrior Belt, Naga Shoulder Guard, dan Naga Warrior Sword dengan level penciptaan tingkat rare. Akhirnya Shadow Soldier tersebut langsung menyerang para kriminal, membuat teriakan yang sangat keras dan genangan darah mulai menyebar di area ini. Lalu Suho membangkitkan para kriminal itu dan menyuruhnya untuk memburu para kriminal lain yang sudah kabur. Beru sangat senang karena ini sudah sesuai dengan rencana, karena jumlah Shadow Soldier terus bertambah. Suho juga merasa pada level ini mereka akan bisa mengatasi para kriminal di kota. Beru juga menambahkan, kalau inilah kehebatan dari otoritas bayangan. Suho juga mengiyakannya, karena sebelumnya Suho kira ini tidaklah berguna, dan sekarang ternyata ini begitu hebat. Beru sangat senang, karena tuan mudanya kini sudah mengakui kehebatan dari otoritas bayangan. Kekuatan ini sangat luar biasa bagi Suho, dan akhirnya dia akan meninggalkan Shadow Soldier ini, karena Shadow akan menghilang setelah 1 hari, jadi Suho ingin membiarkan mereka. Menurut Beru, tuan mudanya itu terlihat seperti orang yang berbeda saat sedang menghadapi para kriminal. Lalu tiba-tiba Suho merasakan,
kalau banyak Shadow Soldier miliknya yang sudah dikalahkan saat ini. Beru juga berharap, kali ini mereka akan bisa menemukan pemimpin di balik kekacauan ini. Dan ternyata, Taesik lah yang sudah mengalahkan para Shadow Soldier di sekitar tempat mereka. Dongsuk penasaran dengan makhluk hitam ini karena dia belum pernah dengar soal makhluk seperti mereka sebelumnya. Lalu Dongsuk menyuruh Taesik agar cepat mengurus makhluk hitam itu secepatnya. Padahal menurut Taesik, ini tidak akan terjadi jika mereka pergi lebih awal. Dia juga menyuruh Dongsuk agar jangan berisik, karena setelah Taesik mengkonsumsi Stardust, kekuatannya sudah berada di atas ranking A, dan dia tidak akan kalah oleh Beast ranking C dan D seperti mereka. Tapi tiba-tiba Taesik dikejutkan, karena para Shadow Soldier langsung berlutut dan itu karena Suho sebagai raja mereka sudah datang. Di sini Beru cukup senang, karena sepertinya tuan mudanya mendapatkan jackpot. Suho juga berpikir kalau Dongsuk adalah pemimpin dari para kriminal yang melarikan diri. Dongsuk cukup kesal karena bocah seperti Suho sudah berani berbicara santai dengan dirinya. Dongsuk juga menanyakan apakah Suho adalah orang yang memanggil para makhluk hitam ini. Namun Suho tidak menjawabnya, dan Suho segera menanyakan apakah Dongsuk juga tahu tentang Apostel Itarim dan juga Leminsung. Namun Dongsuk berkata agar Suho mau menjaga jarak sambil dia memberikan kode kepada Taesik. Dongsuk memberitahu kepada Taesik kalau hunter tipe summoner biasanya memiliki stat yang lemah, dan jika mereka dipisahkan dari summonnya, mereka itu tidak akan berdaya. Akhirnya Taesik paham dan langsung menyerang Suho, namun serangannya gagal dan Suho kini sudah berada di hadapan Dongsuk. Di sini Taesik sangat terkejut, dan Suho juga menyadari bahwa Dongsuk itu tidak berkaitan dengan Itarim. Lalu Suho menanyakan, bagaimana kau mendapatkan Star Fragment dan kenapa kau menyerang para warga? Dongsuk menyadari kalau Suho itu bukanlah seorang hunter summoner biasa. Lalu dia menjelaskan kalau Suho sampai berani menyentuh sehelai rambutnya, saudara Dongsuk tidak akan tinggal diam. Namun Suho tidak peduli jika saudara Dongsuk itu adalah seorang hunter peringkat S atau apapun itu, dan Suho ingin agar Dongsuk menjawab pertanyaannya itu. Lalu Dongsuk menjawab kalau Star Fragment dia dapatkan dari saudaranya, dan Dongsuk tidak tahu hal lainnya. Dan tidak ada alasan yang jelas untuk menyerang kota. Dia hanya menikmati saat bisa melihat semua orang menuruti perintahnya saja. Suho sangat kesal, karena dengan alasan seperti itu, Dongsuk sampai melukai orang-orang. Merasa kesakitan, Dongsuk pun menyuruh Taesik untuk bergerak. Namun di sini Taesik merasakan aura berbahaya dari Suho. Bahkan jika dia mengorbankan Dongsuk, Taesik masih harus kabur dari Suho. Namun seketika itu juga, Apostel Itarim tidak mengizinkan Taesik untuk kabur karena dia ingin melihat kekuatan Suho sebelum para ranking S tiba di sana. Lalu Apostel segera menggunakan kekuatannya, membuat Taesik kini sudah berada di kendali Apostel Itarim. Lalu Taesik segera menggunakan skill stealth untuk menyerang Suho, namun Suho berhasil menghindar membuat Dongsuk terkena serangan tersebut. Dongsuk tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi kepadanya, dan Suho pun seperti kehilangan sosok Taesik yang sedang menggunakan skill kamuflase miliknya itu. Lalu Beru juga memberitahukan kalau dia merasakan aura dari Apostel Itarim. Suho juga langsung sadar kalau Apostel dapat mengendalikan orang yang sudah mengkonsumsi Stardust. Di sini Suho sedikit senang karena kebetulan ada yang ingin dia tanyakan kepadanya. Lalu Taesik pun bergegas maju dengan kecepatannya untuk menyerang, membuat para Shadow Soldier itu pun dengan mudah bisa Taesik kalahkan. Suho juga terkena serangan cepat dari Taesik, dan Suho juga langsung sadar kalau ini adalah skill Stealth Hunter tipe Assassin. Berkat skill sensing milik Suho, dengan samar-samar dia bisa mendengar langkah kaki dari Taesik. Namun saat ini, yang bisa Suho lakukan hanyalah menghindar, dan dia tidak bisa menyerang balik. Sedangkan di tempat Apostel, dia tahu kalau Taesik saat ini berada di peringkat A, dan Suho tidak bisa dengan mudah mengatasi musuh seperti Taesik. Tiba-tiba suara dari Suho terdengar oleh Apostel, dan Suho ingin berbicara dengannya jika diberikan kesempatan. Sampai saat ini, Suho beraksi tanpa menunjukkan jati dirinya untuk satu alasan. Menurut Suho, jika Apostel tahu soal dirinya, resikonya itu akan terlalu besar. Tapi kemudian Suho mulai berpikir, kenapa penyusup dari luar bumi tidak menunjukkan diri dan menggunakan Stardust untuk mencuci otak orang lain?
kemungkinan besar Apostle juga memiliki resiko yang mencegahnya untuk menunjukkan identitas aslinya seperti Suho. Namun Apostle mulai menunjukkan diri sejak insiden Leminsung, dan untuk seorang yang terbiasa bersembunyi, kini perlahan berani menunjukkan diri, dan itu berarti Apostle juga sedang menyiapkan sesuatu. Dengan semua itu, Suho pun menanyakan apakah kau juga adalah sosok yang dapat berkembang yang sama seperti diriku. Apostle pun hanya bisa menatap Suho dengan tajam, dan Suho pun mulai saat ini tidak akan menyembunyikan identitasnya lagi, dan berharap agar Apostle mau keluar untuk menunjukkan identitasnya. Lalu Suho menyerang menggunakan shadow-nya, membuat keberadaan Taesik akhirnya diketahui. Di sini Taesik sangat terkejut karena skill kamuflasenya bisa ditemukan, dan kini Suho sudah berada tepat di hadapan Taesik, lalu Suho segera menyerang menggunakan item tombak-tombak yang terbuat dari shadow. Akhirnya Taesik pun berhasil dikalahkan, membuat level Suho kini bertambah. Lalu dengan lantang Suho pun berkata, "Ayo kita bertarung Apostle Itarim." Karena Taesik sudah dikalahkan, mata Apostle pun mengeluarkan darah dan ketua Lim Taekyu yang sedang di sebelahnya segera menanyakan keadaannya. Park Dojin segera memalingkan wajahnya dan berkata, "Aku tidak apa-apa." Namun dari sisi Apostle Itarim, dia sangat tertarik dengan ucapan dari Suho itu. Setelah itu, Suho membangkitkan Taesik dan Dongsuk. Suho juga menanyakan, "Kalian adalah dalang di balik insiden ini, dan apakah kalian tahu berapa banyak orang yang kehilangan nyawa karena masalah ini?" Suho pun menghukum mereka berdua, dengan mereka berdua yang harus terus bertarung di pihak Suho. Lalu Suho menggunakan Shadow Creation, dan bayangan segera membentuk diri menjadi sebuah item dengan sendirinya. Suho cukup terkejut karena item ini adalah level rare, dan item ini adalah Swindler's Armor. Lalu item yang satunya adalah level hero, dengan membentuk sebuah Ring of the Murderer yang dapat menyembunyikan diri penggunanya dan dapat menghapus keberadaan pengguna. Bahkan cincin ini dapat diberikan nama dan dapat berkembang, meskipun item ini tidak dapat di-equip selain dari shadow item. Akhirnya Suho memberikan nama cincin ini adalah Kira, dan sistem juga memberitahukan bahwa item ini mendapatkan level dan dapat berbagi stat dengan Shadow Soldier dengan penggunanya. Suho sangat terkejut, karena ternyata senjata dapat mendapatkan level. Suho pun berpikir, jika dirinya bisa mendapatkan item level hero atau lebih, itu berarti dia dapat berkembang lebih kuat dengan cepat. Dengan kemampuan ini, Suho yakin akan bisa menemui ayahnya lebih cepat. Lalu di tempat lain, terlihat para Shadow Soldier sedang dihajar habis-habisan oleh seseorang. Suho pun merasakan hal tersebut, dan orang ini sedang datang ke arah Suho dengan sangat cepat. Lalu sebuah ledakan muncul dari sebuah bangunan, dan sesosok Beast sedang menghancurkan salah satu Shadow Soldier milik Suho. Ternyata dia adalah ketua Baek yang sedang bertransformasi ke dalam wujud sempurnanya, karena dia melihat pilar hitam dan bergegas datang ke sini. Ketua Baek pun menanyakan, siapa sosok hunter yang sedang di hadapannya ini. Di sini Suho cukup terkejut karena seorang Beast muncul dan dapat berbicara kepadanya. Lalu sosok Beast ini menjelaskan, "Kalau kau itu sudah salah. Aku bukanlah Beast karena aku adalah Baek Yonho, ketua Guild Master dari White Tiger." Suho langsung paham kalau orang ini adalah hunter peringkat S dengan kemampuan transformasi yang sangat langka. Di sini, ketua Baek mencium aroma darah yang pekat dari Suho dan menanyakan siapa namamu. Suho pun menjelaskan kalau dirinya adalah Sung Suho dan dia datang untuk menyelamatkan orang-orang. Suho juga tahu kalau dirinya sudah dijadikan buronan oleh asosiasi, namun dia menjelaskan bahwa dirinya itu tidak bersalah. Seketika itu juga ketua Baek langsung tertawa, karena akhirnya dia menemukan Suho si orang itu. Ketua Baek juga berkata, "Kau mengakui dirimu sebagai seorang buronan, dan kau itu berani sekali. Bukankah kau yang menyebarkan Stardust hingga membuat anggota kami menderita karena itu? Jika kau memang tidak bersalah, bagaimana cara kau membuktikannya?" Suho pun dengan tenang berharap agar mereka membahas hal ini nanti saja, karena saat ini Suho kekurangan tenaga dan bersyukur ada hunter peringkat S yang datang ke sini. Suho ingin ketua Baek membantunya untuk menyelamatkan orang-orang, namun ketua Baek menjawab, "Apa kau paham dengan situasi yang sedang kau hadapi?" Lalu Suho pun menjawab, "Kita sebagai hunter harus mengutamakan keselamatan orang-orang." Seketika itu juga, ketua Baek teringat ucapan seperti ini. Jika kita ragu sedetik saja, seseorang yang bisa diselamatkan mungkin akan kehilangan nyawa.
Daripada kita membuang waktu dengan berpikir pilihan mana yang harus diambil, kita akan lebih dulu melakukan pilihan yang diperlukan. Setelah itu kita mencari tahu cara untuk membuatnya menjadi pilihan yang tepat. Bukankah itu yang dilakukan oleh tim penyelamat seperti kita? Akhirnya ketua baik sadar kalau dia pernah tahu tentang nama Sung Suho dari suatu tempat. Cucu yang selalu disombongkan oleh kapten mereka, dan itu adalah Sung Suho. Akhirnya ketua baik tahu kalau Suho adalah cucu dari Kapten Sung Il-wan yang dulu adalah kapten dari tim pemadam kebakaran. Di tempat lain, para militer yang sedang berjaga sangat khawatir karena mereka tidak akan bisa mengatasi para kriminal yang mengamuk. Bahkan peluru tidak akan mempan pada mereka, namun ini adalah perintah yang diberikan membuat para militer ini tidak bisa menolak. Namun di sini mereka merasakan ada yang aneh, dan itu terasa ada yang tidak beres di kota itu. Ternyata pertarungan sedang terjadi dengan mengamuknya ketua baik yang sedang menghajar para kriminal di kota. Suho juga ikut andil untuk menghabisi para kriminal itu dengan sangat mudah. Kombinasi dari mereka berdua membuat pekerjaan seperti ini menjadi sangat cepat. Ketua baik juga heran kepada Suho, karena sebagai tipe summoner, ternyata Suho masih memiliki kekuatan bertarung sebesar ini, dan Suho memanglah kebanggaan dari Kapten Sung Il-wan. Suho juga baru tahu tentang junior dari kakeknya, yang ternyata adalah Guildmaster dari White Tiger. Di sini Suho juga memuji ketua baik, karena sebagai hunter peringkat S, ketua baik itu sangatlah hebat. Dengan tertawa, ketua baik menyuruh agar Suho memanggilnya dengan sebutan paman saja. Suho sudah membuat kekacauan yang ketua baik minta, dan menurut Suho, bukankah ini akan membuat semua musuh akhirnya bersembunyi dari mereka? Namun ketua baik menjelaskan, Suho itu masih pemula sebagai tim penyelamat. Yang harus kita lakukan bukanlah untuk menangkap para penjahat, melainkan untuk menyelamatkan orang-orang. Semakin keberadaan kita diketahui oleh musuh, semakin sulit juga untuk para musuh bertindak karena saat ini kita harus memikirkan keselamatan orang-orang terlebih dahulu. Di sini Suho baru sadar, karena di titik tertentu, dia hanya fokus untuk menangkap para kriminal. Akhirnya ketua baik menyuruh agar mereka segera melanjutkan perburuan ini, dan dia juga menanyakan apakah Suho sudah punya kekasih. Mendengar Suho yang belum memiliki pacar, ketua baik sangat senang karena putrinya juga masih single. Dengan ini, mungkin ketua baik bisa menjalin ikatan keluarga, bersama dengan Kapten Sung Il-wan melalui pernikahan. Di sisi lain, ketua Jinchul melihat ketua baik yang sudah ada di lokasi. Dia juga berterima kasih kepada Miho, karena sudah bekerja keras dengan mengevakuasi para hunter dan warga di lokasi. Ketua Jinchul juga melihat sosok Black Humanoid, namun Miho sendiri belum mengidentifikasi makhluk itu. Hal itu membuat Lim Taegyu berkata, berarti tidak masalah jika aku menyingkirkan makhluk tersebut. Dia akan mengatasi makhluk hitam itu, dan juga para kriminal, dan Lim Taegyu pun bergegas turun dari helikopter membuat ketua Jinchul merasa kalau ini pasti akan gawat. Dengan cepat Lim Taegyu segera menandai para Shadow Soldier satu persatu, dan setelah semuanya sudah dalam targetnya, Lim Taegyu tanpa basa-basi langsung menyerang dengan jumlah panah yang sangat banyak. Seketika itu juga, semua Shadow Soldier yang sudah ditargetkan oleh Lim Taegyu langsung terkena serangan cepat tersebut. Suho juga menanyakan kalau serangan dari siapakah itu, namun ketua baik menjelaskan kalau hunter itu berada di pihak kita. Suho merasa senang karena asosiasi mengirimkan hunter peringkat S lain sebagai bala bantuan. Namun Lim Taegyu yang sudah melihat Suho sebagai musuhnya langsung menargetkan Suho. Lim Taegyu juga berpikir, jika saja Suho tidak menyebarkan Stardust, maka kejadian itu tidak akan pernah terjadi kepada Leminsung. Lalu serangan cepat dari Lim Taegyu segera mengarah kepada Suho. Di sini Suho sangat terkejut karena serangan dari orang yang dianggap rekan malah sedang menuju ke arahnya. Tapi dengan cepat ketua baik berhasil menangkap serangan dari Lim Taegyu, dan Lim Taegyu pun dengan cepat segera menuju ke lokasi mereka berdua. Di sini Lim Taegyu menanyakan, kenapa ketua baik bisa bersama dengan buronan seperti Suho? Ketua baik pun merasa kalau pasti sudah ada kesalahpahaman di sini dan berharap agar hal ini bisa dibicarakan baik-baik. Namun menurut Lim Taegyu, Suho sendiri yang sudah menolak panggilan dari asosiasi dan berusaha kabur. Dia membuang kesempatan untuk bicara dan dapat dipastikan bahwa Sung Suho adalah seorang musuh. Di sini ketua baik tidak ingin Suho disebut sebagai seorang musuh. Dia paham karena mungkin Lim Taegyu kesal karena hal yang menimpa Leminsung. Tapi ketua baik sudah menyelamatkan orang-orang,
bersama dengan Suho di sini. Lim Taegyu pun menanyakan, ada hubungan apakah di antara kalian berdua? Merasa alasan seperti apapun tidak akan berguna, akhirnya Ketua Baek segera bertransformasi dan menyuruh agar Lim Taegyu mau menenangkan diri. Kedua hunter peringkat es itu pun saling berhadapan, membuat pancaran energi yang besar segera meluap-luap dari lokasi mereka. Suho pun bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Jika dibiarkan saja, mereka pasti akan bertarung. Tiba-tiba putaran api segera muncul, dan itu adalah Ketua Choi dan yang lain, sembari dia yang menyuruh agar mereka berdua tenanglah sedikit. Ketua Choi bingung, kenapa hunter saling bertarung di dalam kondisi darurat seperti ini? Akhirnya Ketua Baek sedikit lega, dan dengan ini mereka bisa bicara dengan tenang. Ketua Baek juga menjelaskan, kalau Suho adalah cucu dari kaptennya dahulu. Ketua Baek banyak berhutang budi pada mendiang, dan dia akan menjadi penjamin dari Suho. Di sini Miho menjelaskan, hanya dengan memiliki koneksi dengan Suho, itu tidaklah cukup meyakinkan semua ini. Lalu Ketua Choi juga setuju dengan Lim Taegyu, bahwa tidak ada alasan untuk menahan seorang kriminal yang mengkhianati kepercayaan kami. Lim Taegyu sangat senang, karena ada hunter yang setuju dengan pemikirannya. Lalu Lim Taegyu menyuruh agar Ketua Baek tidak melindungi seorang kriminal hanya karena ada perasaan pribadi. Jika Ketua Baek tidak mundur, maka dia akan melumpuhkannya jika itu diperlukan. Akhirnya Ketua Baek berharap agar mereka semua mau mendengarkan penjelasan dari Suho sendiri. Lalu Ketua Jinchul juga ingin mendengarkan penjelasan rinci dari Suho, dan ucapan tersebut membuat para hunter lain hanya bisa terdiam dengan ucapan dari Ketua Asosiasi Hunter. Ketua Jinchul berharap agar Suho bisa membuktikan ketidakbersalahannya itu kepada kami semua.